يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Betul-betul dijadikan tempat memberikan pengumuman mulai dari zaman orang-orang Quraisy. Nah, begitu juga dikala terjadi Fatuh Makkah, dikala Nabi SAW ingin memberikan pengumuman terkhusus kepada orang-orang Madinah, maka Nabi naik ke atas Bukit Safa. Dikala Nabi SAW naik ke atas Bukit Safa, Nabi ingin menjelaskan bagaimana kecintaan Nabi SAW terhadap kota Madinah dan juga terhadap penduduk Madinah. Apa kata Rasulullah SAW? Ketika Nabi berada di atasnya, al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Sesungguhnya kehidupan ini adalah kehidupan kalian, kata Nabi terhadap orang-orang Madinah. Wal mamatu mamatukum. Dan wafat ini pun atau kematian aku pun adalah kematian kalian. Artinya, aku akan selalu hidup bersama kalian dan aku pun akan wafat di tengah-tengah kalian, kata Nabi SAW kepada penduduk Madinah. Dan Nabi sampaikan di atas Bukit Safa, yang mana penduduk Mekah tahu kalau itu adalah ucapan Nabi SAW. Iya, Nabi berasal dari Makkah Al-Mukarramah. Iya, kampung halaman Nabi adalah Makkah Al-Mukarramah. Namun dikala orang-orang Mekah tidak lagi menerima dakwah Nabi SAW, kemudian ditampung oleh orang-orang Madinah, maka Nabi ingin memberikan hadiah kepada mereka, balas jasa kepada orang-orang Madinah. Nabi SAW menyebutkan, al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Kehidupan ini adalah kehidupan kalian. Artinya aku akan selalu hidup di tengah-tengah kalian. Walaupun Mekah sudah berada di tangan kaum muslimin, walaupun kaum muslimin akan menaklukkan semua dunia, maka aku tidak akan pernah meninggalkan Madinah. Aku akan tetap hidup bersama kalian. Seolah-olah itulah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Wal mamatu mamatukum. Demikian juga aku akan wafat juga di tengah-tengah kalian. Dan dibuktikan oleh Nabi SAW, di mana Nabi SAW wafat dan meninggal di kota Madinah. Artinya ikhwatal Islam, Nabi SAW mencintai kota Madinah, dan Nabi SAW juga mencintai penduduk Madinah. Dan di antara bentuk kecintaan Nabi SAW kepada penduduk Madinah, terutama orang-orang yang berasal dari kota Madinah yang disebut dengan Al-Ansar, semua kemuliaan yang dimiliki oleh orang-orang Ansar maka dimiliki oleh orang-orang Muhajirin. Kalau seandainya ada kemuliaan yang ada pada diri orang-orang Ansar, maka akan terdapat pada diri orang-orang Muhajirin. Salah satunya dikala Nabi pulang dari perang Khandaq atau dari perang Hunain, Nabi SAW menyebutkan atau Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma arham al-ansar wa abna'i al-ansar wa abna'i abna'i al-ansar. Ya Allah, sayangilah orang-orang Ansar, sayangilah anaknya orang-orang Ansar, dan sayangilah anak keturunannya orang-orang Ansar. Artinya abna'u abna'il ansar, itu bisa jadi sampai ke bawahnya, mungkin berapa turunan semua orang Ansar, keturunan mereka mendapatkan doa dari baginda Nabi yang mulia. Makanya kemarin kita menyebutkan di ikhwatul Islam, di antara salah satu kewajiban kita dikala kita berada di kota Madinah adalah tidak boleh bagi kita menzalimi penduduk Madinah. Kenapa kita tidak boleh menzalimi penduduk Madinah? Karena bisa jadi mereka yang pertama dari keturunan Nabi SAW. Keturunan Nabi paling banyak di kota Madinah. Karena memang dulunya ikhwatul Islam, dan keturunan Nabi SAW dari Hasan dan Husain. Hasan dan Husain, sebahagian para ulama, terutama ahli sejarah, mereka menamakan mereka dengan talaq. Talaq itu artinya adalah orang yang paling banyak menceraikan. Kenapa demikian? Karena semua orang, terutama wanita-wanita, mereka ingin dinikahi oleh Hasan dan Husain. Apa tujuan mereka? Untuk mendapatkan kemuliaan nasab. Dan kita tahu jatah kaum muslimin selain Rasulullah SAW tidak boleh menikah lebih daripada 4. Sedangkan wanita-wanita yang lainnya mereka ingin menikah dengan Hasan dan Husain. Nah, dikala Hasan menikah, kemudian dia istrinya sudah 4 orang, ada lagi yang menawarkan diri, artinya talak. Sehingga Ali bin Abi Thalib pernah berpesan, kalian jangan pernah menikahkan anakku dengan putri kalian. Ali yang berpesan radhiyallahu ta'ala, jangan nikahkan anak-anak saya atau anak-anak Hasan dan Husain dengan putri-putri kalian. Apa jawaban orang-orang yang ada mendengarkan perkataan Ali bin Abi Thalib? Tidak, kami tetap akan menikahkan putri kami dengan Hasan dan Husain. Apa tujuannya? Untuk mendapatkan keberkahan nasab. Makanya mereka disebut dengan
talak, yang banyak menceraikan. Bukan mereka menceraikan, tapi orang-orang ingin mengambil nasab kemuliaannya. Artinya apa ikhwatul Islam? Bahwa nasab Nabi SAW terutama dari jalur Hasan dan Husain banyak, dan yang paling banyak adalah berasal dari Madinah. Ini banyak sekali ikhwatul Islam. Bahkan guru-guru kami yang ada di kampus Universitas Islam Madinah itu banyak sekali berasal dari nasab atau dari keturunan Hasan dan Husain. Hanya saja mereka tidak mau menyebutkan mereka keturunan Nabi SAW. Karena apabila kita menyebutkan saya keturunan Nabi, itu ada tanggung jawab yang besar. Orang akan melihat kita. Kalau kita salah, maka kita akan dibuli dengannya. Sehingga mereka tidak mau demikian. Jangankan anak Nabi atau keturunan Nabi. Coba kalau seandainya, apakah ada di antara kita yang mengaku saya ini adalah anaknya ulama misalnya? Karena apabila mereka mengatakan demikian ikhwatul Islam, ada tanggung jawab yang besar. Kita contohkan misalnya, ada dua orang anak remaja, yang satu anaknya ustaz, anaknya kiai, anaknya ulama, yang satu anak orang biasa, dan mereka sama-sama melakukan kesalahan. Mana yang paling lebih dibuli dikala mereka melakukan kesalahan? Anak ustaz atau anak orang biasa? Anak ustaz, padahal padahal kesalahannya sama-sama. Kenapa demikian? Karena kedudukan ayahnya. Nah, sehingga mereka yang menjadi keluarga Nabi SAW, terutama mereka yang ada di kota Madinah, mereka tidak mau menunjukkan, oh saya ini keturunan Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena yang namanya manusia pasti melakukan salah dan dosa. Dikala mereka melakukan salah, nanti takut mereka dijadikan, kamu kenapa melakukan kesalahan? Bukankah kamu seperti ini, seperti itu? Bukankah kakekmu adalah Rasulullah? Mereka takut demikian. Ada tanggung jawab yang besar. Makanya dengan itulah ikhwatul Islam di Madinah ini banyak sekali. Bahkan kami tidak pernah mengetahui mereka itu adalah, bahkan kami selalu bermuamalah dengannya. Dosen kami, pembimbing kami, keluarga-keluarga yang ada di sana, mereka tidak pernah menyebutkan saya ini adalah keturunan Nabi SAW. Namun pada akhir-akhir ini kami mengetahuinya karena dilihat dari namanya, karena mereka menyembunyikan namanya Al-Hasani, Al-Husaini. Arti daripada itu semua ikhwatul Islam, intinya banyak sekali keluarga Nabi SAW yang berada di kota Madinah. Dan kalau seandainya kita menzalimi mereka, mungkin kita bentak mereka. Bisa jadi mereka itu adalah keturunan Nabi SAW. Kita tidak tahu. Begitu juga banyak di kota Madinah, mereka berasal dari keturunan orang-orang Muhajirin atau keturunan orang-orang Ansar. Kalau seandainya kita menzalimi penduduk Madinah, bisa jadi yang kita zalimi itu adalah keluarga yang didoakan oleh Nabi SAW. Maka dengan itulah Nabi mengatakan, Allahumma man zalama ahlal madinati wa aqafahum fa'akhidhu wa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nas ajma'in la yaqbalu Allahu minhu sarfun wala adlun. Ya Allah, barang siapa di antara mereka yang menzalimi penduduk Madinah secara umum, penduduk Madinah ini yang mana? Yang ada di zaman Nabi, yang ada setelah zaman Nabi, yang akan ada sampai hari kiamat. Apabila mereka termasuk penduduk Madinah, maka masuk ke dalam doa Nabi SAW. Allahumma man zalama ahlal Madinah wa akhafahum, dan mereka yang membuat takut penduduk Madinah, fa'akhidhu. Mereka yang pertama kali melakukan demikian, Allah akan tanamkan rasa takut di dalam hatinya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nas ajma'in. Mereka berhak mendapatkan laknat dari Allah, laknat dari malaikat, dan juga laknat dari manusia. Kenapa tidak demikian? Bisa jadi mereka keturunan Nabi SAW, kemudian kita zalim kepada mereka. Atau bisa jadi mereka keturunan Muhajirin, kemudian kita zalim kepada mereka. Kemudian begitu juga bisa jadi mereka berasal dari keturunan Ansar, kita zalim kepada mereka. Wa alaihi la'natullah wal malaikati wan nas ajma'in. Mereka berhak mendapatkan laknat dari Allah, malaikat, dan semua manusia. Kemudian yang ketiga, kemudian ikhwatul Islam, bisa jadi mereka itu adalah keturunan-keturunan yang mereka adalah orang-orang yang didoakan oleh Nabi. Sehingga secara umum kita tidak boleh menzalimi penduduk Madinah. Artinya itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Karena memang ikhwatul Islam, cerita yang selalu kami sebutkan, kadang-kadang keberkahan dari orang-orang Muhajirin, dari Nabi, dari orang Muhajirin, dari Ansar, dari sahabat secara umum, mereka-mereka yang pernah menjadi sahabat Nabi SAW, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjaga keturunan-keturunannya. Bahkan bisa jadi Allah menjaga keturunan mereka sampai hari kiamat. Jangankan para sahabat Nabi SAW, orang-orang saleh saja, sebagaimana kisah
yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, salah satunya di dalam surah Al-Kahfi. Kita akan menyebutkan sedikit sejarah di dalam surah Al-Kahfi, ikhwatul Islam, karena ini ada hubungannya atau ada kaitannya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus tidak boleh melakukan kezaliman terhadap penduduk Madinah? Di dalam surah Ashabul Kahfi atau di dalam surah Al-Kahfi, di dalam surah Al-Kahfi ini, surah Al-Kahfi adalah surat yang dianjurkan bagi kita membacanya, terutama di hari Jumat. Surah Al-Kahfi adalah surat yang dianjurkan bagi kita membacanya di hari Jumat. Dan di antara salah satu makna yang terkandung di dalam surah Al-Kahfi banyak sekali kisah, minimal ada 4 kisah di dalamnya. Dan di antara salah satu kisah yang paling indah adalah kisah pertemuan antara Nabi Musa alaihi salam dan Khidir. Khidir ini adalah seorang ahli ilmu. Namun para ulama mereka berbeda, apakah dia seorang nabi atau dia seorang wali. Perbedaan para ulama terletak di kenabiannya, apakah dia nabi atau tidak. Tapi masalah kewaliannya, dia adalah orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, kalau seandainya para ulama berbeda tentang kenabiannya, berarti kalau kita bandingkan mana yang lebih mulia antara Nabi Musa dengan Khidir? Mana yang lebih mulia antara Nabi Musa dengan Khidir? Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa ijma' dia adalah seorang nabi, dan dia adalah seorang nabi ulil azmi. Sedangkan Khidir tidak ijma' di sana. Artinya tidak ijma'. Para ulama mereka berbeda, apakah dia nabi atau dia wali. Nah, tentunya kita akan lebih, atau tentunya Nabi Musa alaihi salam yang mana kenabiannya adalah ijma' kaum muslimin, maka tentunya secara umum lebih mulia daripada Khidir alaihi salam. Bisa dipahami? Makanya ikhwatul Islam, bagi kita yang mengatakan kalau seandainya Nabi Khidir masih hidup, maka mana yang lebih pantas untuk hidup, Nabi Khidir atau Nabi Musa? Nabi Musa sudah meninggal atau tidak? Siapa mengatakan Nabi Musa sudah meninggal? Nabi Musa sudah meninggal? Di mana dia meninggal? Di Mesir? Palestina? Betul. Apa dalilnya? Masya Allah, silakan Pak Paci, silakan. Masya Allah, barakallahu fiik. Bisa diatur ke belakang? Nabi Musa ikhwatal Islam, dia meninggal dikala Allah Subhanahu wa taala menghukum Bani Israel. Karena Allah Subhanahu wa taala menghukum Bani Israel, mereka yatihuna fil ard, mereka tersesat di permukaan bumi ini selama 40 tahun lamanya. 40 tahun mereka tidak tahu arah. Di saat itulah Nabi Musa dipanggil oleh Allah, dan di saat itu pula lah Nabi Harun juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Nabi Musa saja meninggal, maka tentunya lebih Khidir juga meninggal. Dan memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalau seandainya ada orang yang kekal di dunia, maka yang paling pantas untuk kekal adalah baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Karena memang tidak ada yang kekal di dunia, siapapun dia. Kalau ada yang kekal dan pantas untuk kekal, maka Nabi yang pantas untuk kekal. Sehingga Allah menyebutkan di dalam surah Al-Anbiya, afa in mitta, kalau seandainya engkau meninggal, apakah mereka akan kekal? Artinya tidak ada orang yang kekal dalam kehidupan dunia, dan salah satunya adalah Khidir alaihi salam. Khidir itu ikhwatul Islam, banyak di antara kita mengatakan masih hidup. Ingat ikhwatul Islam, dia saja berbeda antara kenabiannya. Tentunya tidak lebih mulia. Artinya antara Nabi Musa dengan Khidir, yang paling mulia secara umum adalah Nabi Musa. Hanya saja Allah ingin memberikan pelajaran kepada Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu adalah orang yang paling pintar dari kalangan Bani Israel. Bani Israel itu adalah orang yang diberikan kepintaran oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang paling pintar adalah Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, Bani Israel itu pintar. Di dalam surah Zuruf nanti bisa kita cari ikhwatul Islam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu kepada mereka. Dan Nabi Musa adalah orang yang paling pintar dari kalangan Bani Israel. Kemudian suatu ketika dia ditanya, apakah ada orang yang lebih pintar daripadamu wahai Musa? Maka Musa tidak menyerahkan ilmunya kepada Allah. Sehingga dengan itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Musa, ada di suatu daerah seorang hamba yang lebih pintar darimu. Artinya Khidir alaihi salam diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kemudianlah terjadilah perjumpaan antara Khidir dengan Musa alaihi salam. Dan Khidir mengatakan, wahai Musa, engkau berada di atas ilmu yang aku tidak tahu, dan aku pun ada ilmu yang kamu tidak tahu. Artinya sama-sama diberikan kelebihan oleh Allah Azza wa Jalla. Namun secara umum lebih Musa diberikan kelebihan karena dia adalah seorang Nabi ulil azmi.
Terlepas daripada itu semua, ikhwatal Islam, ketika terjadi pertemuan di antara mereka berdua, ada keajaiban-keajaiban yang sangat indah. Dan di antara salah satu keajaibannya adalah ketika Khidir alaihi salam datang ke sebuah daerah, yang mana daerah tersebut adalah daerah yang kikir. Nabi Musa dan Khidir dikala masuk di daerah ini, mereka ingin dijamu karena mereka adalah tamu. Tapi daerah ini adalah daerah yang kikir, minta tolong tidak boleh. Kemudian dikala mereka tidak bisa, tidak ada pertolongan, tidak ada orang yang menjamunya, tidak ada orang yang menyambutnya, maka kemudian mereka pun ingin keluar. Dikala mereka keluar, di ujung daerah tersebut ada sebuah rumah. Rumah ini hampir roboh. Kalau dibiarkan roboh, hilang, hancur, maka akan tertimbun oleh pasir. Tidak ada yang lagi memanfaatkannya. Kemudian maka diperbaiki oleh Khidir. Dikala Khidir memperbaikinya, Nabi Musa bertanya. Dan pertanyaan Musa inilah yang menyebabkan Nabi Musa dan Khidir berpisah untuk selama-lamanya. Tidak pernah lagi mereka berjumpa. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Wahai Khidir, engkau tahu kampung ini adalah kampung yang kedekut, kampung yang kikir. Namun kenapa engkau tetap melakukan kebaikan untuk mereka? Karena daerah tersebut masih berada di kampung tersebut. Maka apa jawaban Khidir? Wahai Musa, ada firaqu baini wa bainik. Ini perpisahan antara diriku dan dirimu. Bukankah tadi engkau berjanji kalau engkau masih bertanya, kita akan berpisah untuk selama-lamanya? Akhirnya sebelum berpisah, maka Khidir alaihi salam menyebutkan rahasianya. Dan di antara salah satu rahasianya, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Sesungguhnya rumah yang hampir roboh ini, yang sengaja aku memperbaiki, adalah milik dua orang anak yatim yang ada di kampung tersebut. Kampung yang kikir ini, yang kedekut ini, di dalamnya ada dua orang anak yatim. Dan kita tahu anak yatim, mereka belum bisa berbuat apa-apa. Mereka belum bisa memperbaiki rumahnya. Kalau seandainya rumahnya roboh, di mana mereka akan tinggal? Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menjaga mereka? Allah mengutus Nabi Musa dan Khidir untuk memperbaiki rumah tersebut. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Rumah ini milik mereka, milik dua orang anak yatim. Dan anak yatim kita tahu, mereka yang meninggal ayahnya sedangkan mereka belum balik, itu disebut dengan anak yatim. Artinya mereka belum bisa berbuat apa-apa. Mereka yang meninggal ayahnya dan mereka belum balik, maka mereka disebut dengan anak yatim. Kalau mereka sudah balik, mereka tidak lagi disebut dengan anak yatim. Kemudian, apa rahasianya? Rahasianya bukan terletak kepada dua orang anak yatim ini. Karena Imam Ibnu Katsir dikala menjelaskan ayat ini, ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan kelebihan dua orang anak yatim ini. Artinya Allah Subhanahu wa taala menolong bukan gara-gara anak yatim ini, tapi gara-gara siapa? Wa kana abuhuma salihah. Salah satu antara alasan Allah Subhanahu wa taala mengutus Khidir, Nabi Musa, alasannya adalah karena ayah mereka itu adalah ayah yang saleh. Artinya ketika ayah mereka yang saleh, maka Allah menjaga anaknya. Walaupun ayahnya sudah tiada, namun kesolehan ayahnya tetap akan mengalir kepada anaknya. Dengan kesolehan ayah tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa, mengutus Khidir untuk memperbaiki rumahnya. Disebutkan di dalam riwayat yang lain, ikhwatul Islam, juga dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir, yang saleh itu bukan ayah kandungnya atau bukan ayah langsung, tetapi yang saleh itu adalah kakeknya yang nomor 7. Artinya 7 turunan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya, cucunya, cicinya, semuanya dijaga oleh Allah Azza wa Jal. Dan anaknya belum tentu menjadi anak yang saleh, tapi yang saleh itu adalah keluarganya, kakeknya, ayahnya. Dengan kesolehan mereka itu, ikhwatul Islam, maka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Dengan rumah ini, apa hubungannya dengan rumah yang tadi diperbaiki? Ternyata di bawah rumah ini, ikhwatul Islam, wa kana tahtahu kanzul lahuma. Di bawah rumah ini ada emas permata, ada intan berlian, ada harta yang dulu ditinggalkan oleh orang tuanya. Dan alasan Allah menjaganya karena kakeknya yang saleh. Artinya ikhwatul Islam, kalau itu cerita manusia biasa, kalau ada di antara mereka yang saleh, dijaga anaknya oleh Allah, dijaga cucunya oleh Allah, dijaga cicinya oleh Allah Azza wa Jal, apakah mungkin keluarga Nabi SAW juga tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau begitu juga dari jalur Muhajirin, atau bisa jadi jalur Ansar, atau juga dari jalur sahabat Nabi SAW? Artinya ikhwatul Islam, begitu juga dengan penduduk Madinah. Penduduk Madinah, banyak dari mereka keluarga Nabi SAW. Banyak mereka dari keturunan Ansar, Muhajirin, sahabat Nabi SAW.
Kalau seandainya manusia biasa dijaga oleh Allah sampai 7 turunan, maka keluarga sahabat Nabi SAW bisa jadi dijaga oleh Allah turunannya sampai hari kiamat. Maka dengan itulah salah satunya penduduk Madinah. Dan yang kedua, Madinah itu adalah kota yang dijaga oleh Allah. Kotanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka-mereka yang tinggal di dalamnya juga dijaga oleh Allah. Karena Madinah, kalau ada mereka yang tidak baik, secara tidak langsung mereka akan keluar dari kota Madinah. Kota Madinah, ikhwatul Islam, di antara salah satu perbedaannya dengan daerah yang lain, kalau ada yang tidak baik, secara tidak langsung Madinah akan mengusirnya. Maka Madinah itu diibaratkan sebuah besi yang dibakar. Besi yang tersisa, besi murni, merekalah yang akan bertahan di kota Madinah. Karatnya yang hilang dibakar, maka karat itulah seolah-olah dikeluarkan dari kota Madinah. Jadi apa hubungannya dengan cerita ini, ikhwatul Islam? Kalau seandainya demikian cerita yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah menjaga, kalau seandainya kita ingin dijaga oleh Allah keturunan kita, dan semua kita ingin dijaga oleh Allah keturunannya, maka cara yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus menjaga diri terlebih dahulu. Maka kenapa kita harus menjadi orang yang baik? Mengapa kita harus menjadi orang yang saleh? Agar Allah Subhanahu wa taala menjaga anak dan cucu kita serta keturunan kita. Itu poin pertama yang harus kita lakukan. Sehingga orang-orang yang menginginkan keturunannya dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, maka mereka harus memperbaiki diri yang pertama. Dan orang yang paling mulia adalah sahabat Nabi setelah Nabi SAW, adalah para sahabat Nabi secara mutlak. Bahkan sebahagian para ulama menyebutkan kalau seandainya dibandingkan antara umat Nabi dengan umat-umat yang sebelumnya, maka yang paling mulia adalah umat Nabi SAW, terutama mereka yang menjadi sahabat Nabi SAW. Sehingga susunan manusia yang mulia, yang pertama, manusia yang paling mulia itu adalah Nabi SAW secara mutlak. Yang kedua adalah ayahnya Nabi SAW yang bernama Nabi Ibrahim. Karena kedua Nabi ini disebut dengan Khalilullah. Kalau seandainya kita ingin memuji Nabi SAW, maka pujilah Nabi dengan kalimat Khalilullah. Karena sering kita menyebut Nabi dengan Habibullah. Iya, Habibullah tidak salah. Tapi yang paling tepat adalah dengan menggunakan kalimat Khalilullah. Karena kalimat Khalil artinya lebih tinggi daripada kalimat Habib. Kalimat Khalil lebih tinggi jauh dibandingkan dengan kalimat Habib. Misalnya Habibullah artinya kecintaan Allah Azza wa Jalla. Dan semua orang bisa menjadi Habibullah. Tapi kalau Khalilullah, tidak ada manusia Khalilullah kecuali dua di dunia. Yang pertama Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua Nabi Ibrahim AS. Kemudian setelah mereka itu siapa? Setelah mereka ini yang mulia adalah ulul azmi, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Kemudian setelahnya siapa? Nabi Adam. Kemudian setelahnya siapa? Semua para rasul. Kemudian setelahnya siapa? Semua para nabi. Itu adalah derajat tingkatan manusia yang paling mulia dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah para nabi, yang paling mulia siapa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah sahabat Nabi, baru umat-umat yang lainnya. Ada di antara mereka yang wali, ada di antara mereka yang berbeda antara kewaliannya dengan kenabinya. Intinya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam derajatnya berada di bawah para nabi dan para rasul. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memuliakan sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu taala anhum. Kalau seandainya orang saleh saja dijaga keturunannya oleh Allah Azza wa Jalla, maka sahabat Nabi lebih pantas dijaga keturunannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesolehan orang tua, maka anak keturunannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dikala berada di kota Madinah. Maka ada doa khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk penduduk Madinah. Allahumma man zalama ahlal Madinah wa aqafahum fa akhifhu wa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalu Allahu minhu sarfun wa la 'adlun. Ya Allah, barang siapa yang menzalimi penduduk Madinah dan membuat mereka menjadi takut, maka tanamkan rasa takut di dalam hatinya. Untuknya laknat dari Allah, malaikat dan semua manusia, dan Allah tidak akan menerima amalan-amalan yang dia lakukan. Di samping itu juga ikhwatul Islam, di samping Allah Subhanahu wa taala memuliakan kota Madinah, dan juga Allah Subhanahu wa taala memuliakan penduduk Madinah, banyak kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Madinah secara umum. Dan di antara salah satunya, Madinah itu adalah tanah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Madinah menjadi umum atau menjadi dimuliakan oleh Allah? Penduduk Madinah juga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla.
atau mereka-mereka yang datang ke Madinah, bisa jadi mereka termasuk mereka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap ikhwatul Islam, bagi kita yang tinggal di sini, ada di antara kita yang tinggal hanya 3 hari, ada yang 5 hari, ada yang 10 hari, ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang bertahun-tahun. Bisa jadi mereka juga mendapatkan kemuliaan tersebut. Dan kita tidak memungkiri yang demikian. Makanya harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap kali kita berada di kota Madinah, kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Madinah. Karena Madinah itu seolah-olah bisa memilah dan bisa memilih. Madinah itu tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, tentunya atas penjagaan Allah Azza wa Jalla. Sesuai dengan nama Madinah. Madinah itu disebut dengan Al-Mahfudah, yaitu daerah yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kita ingin termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah. Dikala Allah berikan kesempatan datang ke kota Madinah, bisa jadi itu merupakan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Karena mereka yang datang ke kota Madinah itu ikhwatul Islam, mereka datang ke kampung halaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selalu kami menyebutkan mereka yang datang ke kota Madinah, mereka seolah-olah bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan yang luar biasa bagi kita yang berada di kota Madinah, pernah bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang Madinah, panggilan yang biasa disebutkan kepada mereka di dalam kitab-kitab, di dalam tulisan-tulisan adalah jiwaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu menjadi tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jiwar itu artinya tetangga, karena memang mereka berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi akan selalu berada di kota Madinah. Sampai hari kiamat Nabi akan tetap berada di kota Madinah. Sehingga mereka yang ada di kota Madinah, salah satu kemuliaannya, mereka menjadi tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cukup merupakan kebahagiaan yang luar biasa bagi kaum muslimin ketika mereka pernah menjadi tetangga Rasulullah walaupun hanya beberapa hari saja. Sehingga dikala kita berada di kota Madinah, terkhusus di dalam Masjid Nabawi Kota Islam, di antara salah satu anjuran yang kami tidak bosan-bosan menyampaikannya, selama kita berada di kota Madinah, perbanyaklah waktu kita di dalam Masjid Nabawi. Semakin dekat kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin kita merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kadang-kadang dikala berada di kota Madinah, kita lebih banyak berada di luarnya. Kita lebih sabar antrian di mall, cari sajadah, cari kurma muda, daripada kita berzikir kepada Allah di dalam Masjid Nabawi. Kita tidak mengatakan salah. Tapi apakah demikian menjadi tetangga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang berbilang saja, 5 hari, 10 hari, kemudian kita lebih banyak menghabiskan waktu di luar, berjalan-jalan di luar, kemudian kita lebih banyak duduk di dalam tempat tinggal kita. Kenapa kita tidak duduk di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan kita selalu menyampaikan ikhwatul Islam, Masjid Nabawi secara khusus itu bukan hanya dijadikan tempat salat saja. Masjid Nabawi itu banyak kegunaannya. Tempat kita curhat kepada Allah, tempat kita mengadu kepada Allah, tempat kita meminta kepada Allah, tempat kita merintih di hadapan Allah. Bahkan kalau seandainya ada di antara kaum muslimin yang tidur di Masjid Nabawi, boleh atau tidak? Boleh atau tidak tidur di Masjid Nabawi? Siapa mengatakan boleh, angkat tangan. Tapi dengan dalilnya. Apa alasannya? Apa boleh tidur di Masjid Nabawi, apa dalilnya? Angkat tangan. Silakan Pak. Maaf ya Pak, kami tidak dengar. Boleh tidur di Masjid Nabawi atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh, apa alasannya? Karena kami mohon maaf ya, tidak kami dengar. Maaf ya Pak ya, tidak kami dengar. Mungkin yang lain bisa menyampaikan apa yang disampaikan oleh Bapak kita. Atau maju ke depan juga boleh Pak, Masya Allah. Maaf ya Pak ya. Kalau maju ke depan biar suaranya didengar sedikit, barakallahu fiik. Sahabat, karena sahabat pernah tidur di Masjid Nabawi. Siapa nama sahabatnya? Siapa? Ali. Masya Allah. Masya Allah. Silakan Pak bisa yang menerangkan. Masya Allah. Jazakallah khairan Pak ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Sehat selalu Pak ya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita bersama. Artinya ikhwatul Islam, ternyata Masjid Nabawi itu bukan hanya dijadikan ibadah salat saja, namun itu yang kita lakukan. Kita salat, kita pulang, kita salat, kita pulang. Mana kita duduk di Masjid Nabawi?
Kapan jadwal-jadwal yang lainnya kita lakukan di Masjid Nabawi? Artinya ikhwatul Islam, Masjid Nabawi itu seolah-olah kita kurang memanfaatkannya. Seolah-olah kita tidak betah bertetangga dengan baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam jaraknya dengan kita hanya beberapa langkah saja. Bahkan kalau ada di antara kaum muslimin duduk di Masjid Nabawi, kemudian dia tidur di dalamnya, maka juga tidak menjadi masalah. Dan alhamdulillah Masjid Nabawi terbuka. Kecuali kalau seandainya waktu-waktu salat, kalau tidur ia dibangunkan. Artinya ikhwatul Islam, kalau seandainya ada yang tertidur di sana, maka juga tidak menjadi masalah. Bahkan tadi sebagaimana yang disebutkan oleh bapak kita, kisah antara Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah radhiyallahu taala anha. Ali bin Abi Thalib dia memiliki panggilan yang sangat dia sukai. Ali bin Abi Thalib dia punya gelar yang paling dia sukai. Ali bin Abi Thalib gelarnya adalah Abu Turab. Gelar Ali bin Abi Thalib adalah Abu Turab. Abu artinya ayah, Turab artinya pasir. Dan yang memberikan nama tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Dia menyebutkan suatu ketika Nabi masuk ke rumah putrinya, ke rumah Fatimah radhiyallahu taala anha. Karena memang rumah Nabi dengan rumah Fatimah tidak terlalu jauh, semuanya berada di bagian kiri Masjid Nabawi. Ali dan Fatimah berada di sana. Kemudian dikala Nabi masuk ke rumah putrinya, tidak ditemukan Ali di sana. Nabi pun bertanya kepada putrinya, mana anak pamanmu? Itu Ali bin Abi Thalib. Apa jawaban Fatimah? Baini wa bainahu syai'. Ada masalah di antara kami. Dan itu perkara biasa. Antara suami dan istri ada masalah. Namun apakah Nabi SAW bertanya, apakah masalahmu? Nabi tidak pernah bertanya. Karena urusan keluarga tidak boleh keluar dari pintu kamar. Khusus antara keluarga suami dan istri saja. Tidak boleh diketahui, bahkan oleh orang tuanya pun tidak boleh diketahui. Kecuali untuk mendamaikan di antara mereka. Maka kita contoh kepada kenapa keluarga Nabi, anak-anak Nabi merupakan keluarga yang paling bahagia. Karena mereka tidak membawa keluar masalahnya. Masalah mereka selesaikan. Kemudian mereka mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada masalah kemudian dilaporkan di media sosial, diceritakan kepada orang lain, semua orang tahu masalah kita. Yang buruk juga kita pada akhirnya. Ali bin Abi Thalib dan Fatimah mengatakan baini wa bainahu syai'. Ada masalah di antara saya dan dia. Sehingga dia tidak tidur siang di rumahku, kata Fatimah radhiyallahu taala anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala ayahnya bertanya. Kemudian apakah Nabi bertanya, apa masalahmu dengan dia? Di mana dia berada? Tentunya Fatimah tidak akan tahu. Kemudian dikala Nabi mengetahui ada masalah, Nabi keluar. Dikala Nabi SAW keluar, maka Nabi bertanya kepada sahabat yang lainnya, siapa di antara kalian yang melihat Ali? Maka mereka pun mengatakan, ya Rasulullah, kami melihatnya berada di masjid. Nabi pun berada di masjid. Kemudian dikala dilihat, ternyata Ali bin Abi Thalib tidur di sana. Dan itu juga di antara fikih para sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum. Kalau ada masalah dengan siapa saja, duduknya di dalam rumah Allah atau di dalam masjid, bukan nongkrong di kedai kopi, menceritakan masalah keluarga. Karena bukan penyelesaian masalah yang timbul, tapi rahasia-rahasia keluarga kita yang akan terbongkar. Ali bin Abi Thalib ada masalah dengan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak pergi kemana-mana. Kemana dia pergi? Ke dalam Masjid Nabawi. Mungkin dia marah kepada Fatimah atau Fatimah marah kepadanya, dan itu perkara yang biasa antara suami dan istri. Nabi juga pernah marah kepada keluarganya. Keluarga Nabi juga pernah marah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang menjadi permasalahan bagaimana cara mereka menyelesaikannya. Contoh yang terindah adalah orang yang paling bahagia. Mereka yang paling bahagia adalah Nabi. Mereka yang paling bahagia adalah sahabat Nabi. Kalau kita ingin bahagia, contoh orang yang bahagia. Begitu caranya. Kalau kita ingin bahagia dalam keluarga, contoh mereka yang bahagia dalam keluarganya. Dan mereka yang paling bahagia adalah Nabi. Nah, Ali bin Abi Thalib dikala dia marah atau Fatimah yang marah, larinya ke masjid. Kemudian dia tertidur di sana. Bisa jadi karena dengan tidur, bisa jadi akan hilang semua masalah-masalah yang tadi melanda. Nah, dikala dia tidur, dia membawa selendangnya, ada selendangnya, ada ridanya. Kemudian ridanya yang terjatuh dan dia betul-betul tidur sehingga menempel menempel tanah di wajahnya. Dibersihkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikala dibersihkan oleh Nabi sambil membangunkan, "Qum ya Abu Turab, qum ya Abu Turab, bangunlah kamu wahai Abu Turab, bangunlah kamu." Ali pun bangun. Kemudian setelah itu apa masalahnya? Selesai.
Selesai masalah antara Ali dengan Fatimah radhiyallahu taala anha, dan Nabi pun tidak banyak tahu tentang masalah mereka berdua karena ini urusannya. Walaupun Ali anaknya, karena Ali itu besar di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Fatimah. Namun Nabi tidak ingin ikut campur di dalam masalah urusan mereka. Setelah dipanggil, "Kum ya Abu Turab, bangun wahai Abu Turab," maka Ali pun tersenyum. Selesai masalahnya, dan semenjak itulah Ali mengatakan, tidak ada gelar yang paling aku sukai kecuali panggilan Nabi kepada diriku, Abu Turab. Abu Turab itu adalah gelar yang paling disukai oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Artinya ikhwatul Islam, mereka ingin menyelesaikan permasalahan, bahkan masalah keluarga pun mereka lari ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Semua kita ada masalah, dan momennya sekarang kita lari di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk berlama-lama di sana, curhatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa hinalah di hadapan Allah, merasa bodohlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Minta semuanya, semua permasalahan yang kita hadapi, baik keluarga kita, diri kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, semuanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan momen yang indah sehingga kita bisa berlama-lama di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita bersama dan memberikan kemuliaan dan kemudahan terhadap segala urusan kita. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami sampaikan. Insyaallah besok kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan Masjid Nabawi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita bersama. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah sudah pasti dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata kalimat yang salah kami di dalam menyampaikannya. Dan kita selalu berharap kepada Allah agar momen-momen yang indah jika kita berada di Masjid Nabawi adalah momen di mana Allah Subhanahu wa taala gugurkan semua dosa-dosa kita. Allah angkat derajat kita, Allah berikan kepada kita pahala yang luar biasa banyaknya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah kita ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Umrah kita adalah umrah yang mabrurah, sa'yun kita adalah sa'yun yang masykur, dosa kita adalah dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halamannya meninggalkan Madinah, semoga mereka dikembalikan lagi oleh Allah bisa datang ke kota Mekah dan Madinah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله